Gus dunia rusak, sementing sakniki wis ngatah-ngatahno istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran, disepuro pangeran ketika kamu orang alim ndak mulang? Memangnya kowe iso disepuro pangeran ketika kowe sugih ra zakat? Memangnya kowe iso disepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng rokoke diusep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak weh. Ono keran coplok is dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Tidak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Wis kere ya urun gawe keran, misalnya orang ngono urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun duwe, sing alim urun mulang. Kok enak? Dunya mbok rusak terus kabeh dhewean. Menengi sampean ku dhewean neraka ra tak baturi ya ngono. Tidak bisa, sufi seperti itu tidak bisa, tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah kowe esuk tasawuf, awan wis rondok meneh. Saking ekstrimnya beliau. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab Risalah Qusairiyah muji orang sufi itu sufi-sufi yang kayak gue. Sufi-sufi yang belajar fikih, napa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak? Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman wis rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak ya amanat pengiran kon melok dandani. Nah, ketika rakyat didandani sebetulnya nggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak nggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu? Kan ada mobil yang lain itu jenis fakih. Ini enggak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah, biar nggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu? Goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkannya sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang ada cara alternatif. Terus, tapi kan harus lewat pemilu, khusus ngenteni pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rokin jokno jadi calon presiden. Nah, kemudian jadi negara tahlil. Karena dek Devi ya, tapi ngomong ekonomi ya ora iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya rarah deh. Lepas langsung dibagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasrahkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasrahkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus wong melarat kabeh? Tidak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Tidak. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblokem, nak ono kecewa mbek makhluk itu. Ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Orang pegatan sakake saya kira ono sing lanang. Banyak orang pegatan terus bojo luwih apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to. Makanya pangeran anggap manusa iku entek-entekan. Allah nate ngendikan gini masalah pegatan. Unik ngendikane pangeran. Ya rada manekno wong pegatan. Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa, jika 2 suami istri bercerai, yughnillahu kullam min saati, bahkan satu-satunya per 1 dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak wong pegatan terus akhirnya lebih makmur? Dan kenangannya sumpah pegatan mas dhisik aku untuk bojo sing dhisik wis aduh selemu goblok. Engko sing lanang karena bosen dijudisi ngono untung saiki di bojo konak bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang dengan yang lalu mau ngerutut tok? Banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu yang di pemimpin di demo, kok cek urip pantas di demo kan es mati di kelangenan. Kelakuan kok ngono. Mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikerwiting, kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyok kiai dhisik. Iku ora ya coba 66 Pak Karno dikritik, orde baru diurus gitu tuh. Nabi yang ngono mangsa mau presiden tok. Nabi ku kan mukjizat iku ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi ku ngaji. Jare masyarakat pun mukjizat ora keren blas. Mukjizat iku kudu nganggo tongkat. Dadi seru napa? Dianggap Nabi Harry Potter. Jadi Nabi ku mukjizat kok mulang. Mulang iku mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak seneng, Mat. Caraku nabi-nabi dhisik kudu tongkat apa no, Mat. Dadi seru apa? Seru main seblak, pokoknya seru lah.
Nabi sempat tertarik. Ya kepengen di tongkat tahu Nabi tua. Kita ya sangar lah. Jadi Nabi ngalor ngidul gak apa? Tongkat kan ana sing nglawan blus terus kecemplung segoro. Kan ya seru lah. Misalnya ono Yogyo macam-macam tutuk terus likuifaksi do tenggelam kan seru lah. Apa? Nah jawab pengiran dulu lucu. Dia matke jok tongkat gampang nah masalah tongkat. Sekarang ngetokno wit kan gampang tongkat. Memang samu tongkatnya Nabi Musa terus digawe dikai mori terus dikai minyak ya ora dijupukno wit diketokno mangsamu. Wong sing hebat ku sing nyekel dol ora. Ya jajal tongkate Musa tak kena kowe. Ora ana pengaruhe. Wong saiki ning gone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lah nek mbate jek aktif Pak Turki nantang Israel duel langsung. Lah wong di tongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkat iku tenan nak oh sing sakti sing nyekel dul ora perkara tongkate. Nah cara wae dhisik sono HP Nabi Musa, HP-ne Nabi Musa ya luar biasa cara itu. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengen jawab pengiran unik. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Matke kok gak eling apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sikhroni tazahar wa qalu inna bikullin kafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman? Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha wae, Mas. Nggo mujizat ora padha wae wong nek berdua ya tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh, sampai saiki sing tukang ngeluh ya wis kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani, Mbak Zubair. Memangnya zaman Mbak Arwani wong Kudus ngaji kabeh. Mangsaku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Misale kula ya kadang ya wong komentar. Gus Bae ora kaya zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak, zaman Bandur Salim po wong ya ngono. Kok bapak zaman Bandur Sam po ngono sampai zaman Basunan Bonang misal. Ayo jajal. Masa wong Yogyo saiki ora kaya zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memangnya zaman iku wong ngaji kabeh. Tidak juga kan, sarahku kayak nak ngaji sing ngaji ya wong ngono-ngono iku pancet ngomong iku. Itu pengalaman. Mulane ketika Nabi Muhammad kemudian dimujizat kak Nabi Musa jabe pangeran awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Apa zaman Musa terus do iman mat. Padha wae nggo masuk go tongkat ngalor ngidul ya. Biasa wae mat. Gak usah mujizatan mulang wis ngaten. Lho kula lho mau tawani pangeran mujizat kok sengkare Musa. Kula mboten purun. Ya perkara kok malah lucu. Nabi ngalor ngidul go tongkat. Nabi Musa itu kate biasa kan, sing kondang ku wonge. Lah saiki ejek ning Turki. Nek kata tenan jek top Israel tuntas ya. Suwabet terus likuifaksi tutup suwabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus Raja Tayyip manggon kono. Aneh-aneh iki. Makanya penting yang dikatakan mukjizat yo ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk tahqiq. Nah caranya yakin gimana? Tak warai kan ben dadi wali. Wali sing jalur ilmu, jalur melarat wis kowe luwih iso lah. Wali ku jalur akeh. Alim ya iso dadi wali, zuhud dadi wali, melarat ya iso dadi wali. Syaratnya ridho ora kepengin sugih. Ya syaratnya melarat dadi wali ridho ora terbersit kepengin sugih ora tau muni lho umpama aku di dhuwit ora dadi wali, muni umpama tok wis ora dadi wali. Jadi fa inna law taftahu amala syaiton karena mengatakan umpama iku wis buka pintu setan. Jalur apa ke? Nah alim syaratnya hafal Quran, hafal ribuan hadis. Ayo nak zuhud syaratnya radhi HP, rawi anan. Nak fakir rawleh diangen-angen. Ayo milih di. Apa rasa jadi wali? Gak usah ya. Kalau terang, ini penting. Kenapa saya sering kritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut torekoh tertentu terus gak gelem ngaji takrib, akhirnya elinge pangeran suwengi tapi sesucine keliru. Masalah didik anak bojo keliru karena ya mau sementing la ilaha illallah terus mau la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah ternyata iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita seneng cawe dok terus mbok sebut jenenge tok, kono njuk wedak ra mbok kei, njuk mangan ra mbok kei. Terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku apa? Senang Allah itu maknanya senang ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud.
Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu senang Allah kok amen. Allah semengi terus pingsan, kesemper. Terus nak tepak harus darani wali. Nak darani wali ono salam template wah apa-apaanan. Nan cara bapak kula saking kerase. Lah wong darani wali nek melete keren aku jare. Tak top aku jare. Lah kok saged, Pak. Paling zaman akhir darani wali dadi gula, wong salah templek ngekeki dhuwit. Tapi nak wong alim darani wali sing dadi pinter akeh. Coba jajal lah wis ayo. Nak ora percaya Ruhin mu'allimno nak sing wali, nak ora dadi gula mbek dhuwit. Ayo saiki umumno nak Ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam templek terus sangat malam merek rokoke Ruhin, misale rokoke apa ya terus ditukokno. Tapi umat dapat apa, Pak? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji. Caranya sesuci piye, caranya zakat, piye yang wajib zakat apa saja. Caranya dekat. Tapi saya gak wali kalah mbek apa wong alim kalah mbek wali. Kula niki diceritani Gus, kula nek wong alim Gus. Jejer mbek wong terkenal wali kok ora salaman beda. Ya akhirnya melarat salam. Maksudnya salaman kok ono maknane ning Jawa Timur. Ora usah diterangno maknane opo. Wah kere, wah gue podo wae wong alim kok kasut to lho. Nek kasute perkara hasile iku. Iku ya sarap pisan podo wae. Sing kanca kula niku. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling Allah suwengi terus piye? Allah bikin aturan, kamu suwengi ning masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib menghormati anak bojo dan itu juga perintah Allah. Terus Allah dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf sungi masjid busuk mikir wiridan, ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya, habis itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang haid, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi yas'alunaka 'anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'alillahi khumusahu wal Rasulullah 1/5. Ada yang tanya lagi, wa salunaka 'anil makhid. Istri saya cara ngakad tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over. Terus disebut itu istihadah apa? Itu ditanyakan. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kula kathah lalu tak kasihkan siapa? Ya salunaka madza yunfikun. Ora kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu. Bariku makan-makan ora ono ngene. Coba, jika seseorang terkenal wali itu paling untung udekne. Ini bukan kritik kan. Memang harus dikritik. Kritik aku kualat, aku ora wali kok kritik wali. Kok cuma melok-melok. Karena apa? Kita ini syafaqatan li hadil ummah, kita kasihan umat ini mencintai kiai, kemudian tidak dapat apa-apa dari kiai itu. Caranya apa ya? Kita mulang. Makanya Rasulullah itu masyhur kan di sebuah hadis, sama cari di Muqaddimah Majmu', di Muqaddimah Ihya, hampir semua kitab ulama top itu menyertakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis dungu, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu ya, iki halal, iki haram, iki sholat begini nggak sah, ini pokoknya mulang aturan-aturan dari pengiran. Nabi ngadeg, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fayatuna wa, mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah, insya'a ajaba wa insya'al. Lah, kalau Allah mengendaki ya disembadani, kalau enggak ya enggak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran, pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman, memang sing jenenge Nabi itu untuk mengumumkan halal haram, maka Nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena dikatakan coba Nabi diutus jadi Nabi itu apa? Saya tanya. Bikin aturan, caranya tawaf ke Ka'bah begini. Dulu tawaf itu udo, dulu tawaf itu bawa hubal lata, dulu tawaf itu dengan penuh kemusyrikan. Nabi datang, cong tawaf itu aturannya gini, nggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali, baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Isaf, nanti di Marwah megang Nailah. Setarnya gitu, dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang, nggak boleh megang Isaf dan Nailah, harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarikalah innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya sahabat itu dulu enggak mau disuruh sa'i. Enggak ya Rasulullah, kita ada sa'i, tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa setarnya pegang Isaf, nanti kalau di Marwah pegang Nailah, itu nama berhala. Terus Allah menurunkan innas sofa al marwata
min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha. Istilah pangeran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam enggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang enggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Nama aturan main. Lho kula wingi pasaran wingi ini kula mucal napa sampeyan tak? Kula mucal Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi, kitab fikih. Mergo kula niku mangkel. Kadang wong alim terus darani wali. Nek darani wali ngono wong teko njuk pangestu. Kadang kurang ajar meneh wong ape kaji njuk ndongakno kaji mabrur. Luwih parah meneh. Nah kula tak ngamuk tenan. Kowe nak langsung ndongakno wong iku kaji mabrur padha karo ana wong ra iso numpak sepeda motor. Iki kula badhe numpak sepeda motor, ndongakno slamet. Wong belajar ya ora kok njuk ndongakno slamet. Mesti ini ku takok sik carane numpak sepeda motor piye lagi njuk ndongakno slamet. Wong isi iso ora mesti slamet. Iki rong iso apa? Ya iki kula badhe numpak sepeda motor ndongakno selamat. Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu tidak bisa naik motor itu aneh gak? Aneh. Kalau kamu mau haji, takok sih syarat rukunnya haji, baru minta didoain haji mabrur. Ini ndak masyarakat tahu-tahu minta haji mabrur. Oh nak tonggo kula tak pisau itu. Untung ngomong Rembang rawat aku loh. Jadi ana sing wani. Agar mereka haji, Gus kula badhe haji supaya sah piye Gus. Tak ulang tenan Gus. Selain tentu belajar di manasik. Paling tidak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak tekone manasik ku dirungokno. Napa? Kadang ya ora tekone manasik ngantuk tok. Itu tidak bisa, harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat, kiswah Ka'bah itu mulat tokah bitit. Kiswah Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh wadah orang ikhram itu nggak boleh nyentuh kiswah. Jadi harus diterangkan. Kok malah dia kaji merugi kalau gitu terus dia mau nangis. Belum mau nangis servisnya akeh. Itu apa-apaan? Mau dibawa kemana agama ini? Kemudian sing juk ngomong suga gini nangis tenanan oleh nyangone luwe akeh. Nah cara bapak nangis seruwet zaman iso nangis anak dadi kiai. Pokoke ulang nak ra gelem wis buan ngono. Tobat sing ngene tobat ya mareni utekne niki mareni. Coba contohkan analogi hal yang gampang. Ono wong ra iso numpak sepeda motor datang ke kamu minta didoakan selamat, aneh ndak? Urutannya ya belajar apa? Terus ono wong ra iso salat, dongakno salat kula niku makbulah. Makbulah mbahmu. Takbir ar Fatihah ar ya kabeh itu ono urutane. Itu ulama. Jadi makanya Rasulullah hanya gabung sama yang mualliman, yang guru. Dan ketika Allah nyifati Rasul itu apa coba? Rabbana wa ba'athihim rasulam minhum yaslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu sifatnya yang diulang-ulang pangeran itu yaslu alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu. Artinya apa coba? Mulang kan? Wa yuzakkihim, membersihkan akhlak-akhlak mereka. Artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Artinya apa? Mulang. Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya ada sampai 3 kali sifat, tapi maknanya mulang kabeh. Yaslu alaihim ayatika, artinya apa? Membacakan ayat-ayat Allah, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhum, artinya apa? Mulang. Wa yuzakkihim, bersihkan mereka, membina, artinya apa? Mulang. Makanya saya pernah ketika tawaf, anak-anak sarang yang idolakan saya itu, saya ingin di depan multazam jenengan berdoa. Saya ngamini karena doa jenengan mustajab. Mohon ngaji sih, nak ngaji kok tak dongakno, nak eling, nak ora yo wis. Ya wis oke, jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau enggak salah pas itu di Mekah deh. Mulang Bukhari guys, kalau ngaji Bukhari pinjen, ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Habis itu lagi donga tengah pemultan. Kalau donga sederhana Gusti, bocah-bocah niki mugi-mugi wonten gunane teng umat Rasulillah, purun mulang mboten kedunya. Ayo amin ya, amin. Padahal di antara mereka kita ada sing donga ben rabi, berkata wis tuwa. Ayo kula dongane ya Allah. Ini di depan multazam, semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng Nabi, purun mulang, purun napa-napa teng masyarakat. Wis iku tok amin amin pun bareng. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus ke ngomong dunia? Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani harame zina.
Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina sok ben dakare dikewetok, virgine ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdzir gimana terserah gayanya kiai masing mungkin Mustafa nyontokno payudara di guanto mungkin ada corak nyerot. Dadi nek rohen duwe pinter meneh dakare apa dikewetok. Barokahnya tahdzir seperti itu berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang nggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai? Berapa ribu juta orang yang nggak bodoh nih mergo apa jadi ilate itu apa digunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif. Kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan uang tekone masjid sudah jeleng apa tok terus gak jelas ilingnya itu perkara apa?